Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam. Rahajang Semang, semeton sarang sami, yang para budiman, dimanapun berada saat ini, Hindu Sedharma. Saat ini kita akan membahas tentang Tatwamasi, yang dimana dimaksud dalam Tatwamasi Nika adalah hubungan antara kita dengan sesama kita, dan menjadikan diri kita sendiri untuk lebih menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Maka dari itu, mari sama-sama kita menengadah ke dalam untuk memahami tentang Tatwamasi ini. Tatwamasi yang berasal dari kata Upanishad, artinya adalah kamu adalah aku adalah kamu. Mari sama-sama kita menengadah ke dalam untuk memahami makna lebih dalam dengan Tatwamasi niki. Pernahkah kita sendiri memahami diri kita sendiri tanpa pernah kita niki lebih menyerumuskan diri kita ke ego kita sendiri? Sering sekali seseorang nike lupa akan apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Contohnya, ketika saya membutuhkan sesuatu, saya lebih condong menginginkannya daripada membutuhkannya. Maka dari itu sering sekali dalam bermasyarakat niki kita lebih menonjolkan bahwa saya lebih mampu, saya lebih benar. Padahal sebelumnya kita sendiri tanpa sadari kita lebih mementingkan ego itu sendiri. Tapi dalam makna Tatwamasi, kita lebih sering harus mengontrol pemahaman kita, lebih memahami bahwa terkadang ucapan dan laksana kita niki harus seimbang dengan sebuah pemahaman itu sendiri. Dalam konteks niki, satu sama lain niki harus bisa lebih memahami dan memberikan sebuah pemahaman yang tanpa memikirkan sudut pandang satu sisi saja. Sering terjadi dalam masyarakat, contohnya saya memiliki sebuah pemahaman tentang A, yang sisi lain pemahaman tentang B. Dalam dua belah pihak niki selalu merasa benar. Apakah itu salah? Jawabannya tidak ada yang salah, karena baik buat A belum tentu baik buat B. Tetapi kebenaran niki adalah mutlak, yang artinya bahwa semua orang boleh berpandangan berbeda, tetapi kebenaran niki tetaplah satu. Maka dari niki, dia ingin sharingkan dalam Tatwamasi niki, kita lebih sering-seringlah kita menarikh ke dalam, belajar lebih ke diri sendiri tanpa pernah kita memikirkan ego kita, seperti yang tadi Tiang bilang. Hal-hal yang paling sering terjadi dalam lingkungan ini tanpa kita sadari, kepentingan-kepentingan, entah nih kepentingan perseorangan, kepentingan sebuah kelompok untuk menyudutkan satu sisi. Apakah itu salah? Jawabannya tidak, karena semua orang ingin mencapai kedamaian. Tujuannya seperti itu dan kebenaran. Tapi kita terlahir menjadi orang Hindu memiliki etika laksana, Trita Karana, Trikaya Parisuda, Caturpurusarta. Nah, inilah pedoman-pedoman kita. Maka dari niki, pedoman-pedoman niki gunakanlah dalam sehari-hari tanpa pernah kita niki menyinggung perasaan orang lain dalam kita memiliki sebuah konteks pembenaran atau kebaikan untuk sebuah perseorangan atau kelompok. Karena yang sendiri pribadi sering sekali melihat dalam sebuah tempat, sebuah kelompok menyudutkan satu pihak. Apakah itu salah? Seperti yang bilang tidak. Tapi caranya, terkadang orang-orang terlalu memikirkan caranya sendiri tanpa pernah menghargai orang lain. Di sini di Tatwamasi kita mengajarkan untuk kamu adalah aku adalah kamu, yang artinya kita adalah saudara. Yang namanya saudara, kita tidak pernah saling menyalahkan, tapi saling mengintrospeksikan diri. Jika ada yang tahu benar, ajarkanlah yang salah. Jika kita salah, kita harus mau mengakui kesalahan kita. Nah, inilah beberapa konsep Tatwamasi yang mungkin dalam sebuah lingkungan ini kita sering lihat. Hal-hal yang paling juga sangat sering terjadi dalam masyarakat tanpa memahami Tatwamasi niki adalah
dia selalu menganggap sebuah kepercayaan Nike benar, padahal belum tentu benar. Hubungan Tuhan dengan manusia Nike tidak akan pernah bisa diukur, karena Nike adalah hubungan saya dengan Tuhan dan kalian dengan Tuhan dan batin kalian sendiri. Jadi hal-hal seperti Nike tidak bisa kita samakan. Apakah itu hubungan dengan reformasi? Hubungannya sangat erat sekali. Kenapa? Karena yang namanya kepercayaan Nike, kita tidak pernah bisa menyamakan perspektif Nike. Contohnya, saya adalah orang yang sangat senang dengan dewa A. Yang lain lebih konsep dengan dewa B. Ada yang trimurti seperti saya. Apakah itu salah? Jawaban tidak ada yang salah. Sekarang tergantung sudut pandangnya dari mana. Maka dari Nike, kembali lagi kita ke reformasi. Aku adalah kamu, aku adalah aku. Yang artinya kita harus sama-sama lebih banyak belajar memahami dari beberapa sudut pandang. Saya nyaman seperti ini dan Semeton Sarang Sami nyaman pada fasenya juga masing-masing. Jadi beberapa hal tentang reformasi seperti Nike. Dia ingin sharing sedikit kepada Semeton Sarang Sami tentang bagaimana kita menjadi umat Hindu, terutama generasi muda, untuk lebih menghargai sesama kita. Dengan cara apa? Satu, dengan cara kita tidak pernah memaksakan kepentingan kita. Dua, kita tidak pernah mementingkan sebuah keyakinan seseorang. Dan ketiga, jangan pernah melihat perbedaan dalam sebuah lingkungan atau sebuah perbedaan keluarga dan lain hal. Ini tiga hal ini bisa kita pahami. Kenapa? Karena ketika kita memahami Nike, kita kan lebih dekat dengan Tuhan itu sendiri. Kenapa saya bilang lebih dekat? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membeda-bedakan. Sering sekali orang Nike menganggap dirinya dengan kepercayaannya benar. Apa aku salah? Jawabannya seperti yang bilang, tidak ada yang salah. Semua memiliki pemahaman kebaikannya masing-masing, tapi kebenaran tetap satu mutlak. Yang namanya kebenaran, setiap orang memiliki perbedaannya masing-masing tanpa harus dipaksakan. Itulah sebuah kepercayaan kebenaran bagi Tuhan itu sendiri kepada umatnya atau manusianya. Pemirsa Semeton Hindu Sedharma, mari kita lanjutkan perbincangan kita tentang reformasi dan bagaimana cara kita menjadi generasi Hindu yang baik untuk kedepannya. Seperti tadi saya bilang, bagaimana kita Nike menyingkirkan perbedaan dalam sebuah pemahaman. Pemahaman yang tadi yang bilang adalah bagaimana kita tidak pernah yang namanya mementingkan sebuah kelompok, sebuah individu, sebuah keluarga, dan lain hal. Yang artinya, walaupun orang berbeda, kita tetaplah satu kepercayaan, satu keyakinan. Kita di Bali niki, terutama Hindu, sangat banyak sekali cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Entah kita ngiring, entah kita niki mempelajari Weda, entah kita mempelajari spiritual dengan paham yang berbeda-beda. Apakah salah? Tidak, seperti yang bilang. Karena kita sendiri adalah reformasi itu sendiri di Bali niki yang kita selalu ajarkan turun-temurun. Maka dari Nike, jangan pernah memaksakan sebuah paham pada satu pihak. Yang namanya kepercayaan Nike bagi tiang pribadi adalah rasa, pikiran, dan sudut pandang yang meyakinkan kita untuk meyakini keberadaan Tuhan. Tujuannya apa kita percaya adanya Tuhan? Tujuannya adalah untuk memberikan kita rules atau garis bahwa bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak tanpa pernah kita nih ke satu seperti yang bilang, memberikan diri sendiri, fanatik, dan lain hal. Karena setiap manusia kan memiliki kepercayaan masing-masing. Maka dari itu Tuhan memberikan kita rules untuk tidak menyimpang dari hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Satu hal yang harus kalian pahami, digarisbesarkan bahwa agama tidak pernah memaksakan umatnya untuk percaya pada sebuah paham.
Jadi punika. Tetapi kita bisa menghargai dalam setiap perbedaan. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sama seperti Tiang. Tiang adalah Hindu Bali, atau yang lebih kita kenal adalah Gama Tirta, yang semua laksana upacaranya menggunakan tirta di Bali. Artinya apa? Saya menghargai konsep-konsep yang ada tradisi di Bali niki. Ketika saya mempelajari Hindu lebih universal, apakah salah? Jawaban tidak. Untuk kita pelajari, tetapi kita harus tahu ruang di mana saat kita melaksanakan nikah dan di mana ruang kita tidak melaksanakan nikah, hanya untuk diri kita pribadi saja. Jadi ketika hal-hal pribadi, gunakanlah nikah untuk ke dalam, untuk mempelajari pedoman-pedoman menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi ketika di umum, kita harus bisa menghargai apa adat istiadat yang ada di sana. Maka dari nikah, kita sambung lagi kepada tatomasi, aku adalah kamu adalah aku, yang artinya kita alai tunggal. Menjadi satu kita, seperti nikah. Kita akan sedikit juga memahami bahwa sebuah perbedaan nikah adalah hal-hal yang seharusnya kita pelajari. Kenapa saya bilang perbedaan nikah bagus untuk kita pelajari? Karena setiap perbedaan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Dan pengalaman yang berbeda-beda mengajarkan kita untuk bersikap yang baik menjadi manusia. Kenapa kita butuh belajar dari pengalaman setiap orang? Karena bagi saya sendiri, dalam Hindu, kita diajarkan yang namanya karma pala. Karma pala ini kan mengajarkan setiap umatnya untuk belajar lebih baik lagi. Contohnya, saya punya teman, dia memiliki karmanya sendiri. Apakah saya boleh mempelajari karmanya mereka? Boleh. Contohnya, apa sih karma yang bisa dipelajari? Ketika dia melaksanakan sebuah hal yang baik, saya contoh. Hal yang buruk, saya tidak contoh. Setiap pengalaman-pengalaman ini bisa kita jadikan sebuah referensi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika Tiang pribadi pun, sebagai sang sulinggih, Tiang memiliki dasar-dasar, catur bandana dharma, yang artinya apa? Saya sebagai upadesa, sebagai petirtan, untuk menjaga umat menjadi lebih baik lagi, dan menjadi sang pemuput itu sendiri, untuk melaksanakan upacara-upacara bagi umat yang membutuhkan dalam lingkungan saya sendiri. Jangan sampai kita nikah tidak bisa membedakan yang namanya kewajiban dan yang namanya tugas juga. Kenapa saya bilang seperti ini? Dalam tatomasi nikah ada hal-hal yang bagi Tiang bisa pelajari. Kewajiban dalam berlingkungan, dalam kita menjadi warga desa atau kita menyambut beraya di desa. Contohnya, ketika ada semeton yang buat karya, apakah kita pantas membantu? Sangat pantas, karena itulah hubungan kita menyambut beraya dalam lingkungan, dalam tetangga. Itu sangat penting sekali. Tapi, ada beberapa hal yang harus bisa kita pahami dalam hal itu sendiri. Yang artinya, kita tidak boleh mementingkan, contohnya kita punya sebuah upacara, kita lebih mementingkan upacara sendiri tanpa pernah kita memikirkan lingkungan kita sendiri. Atau sebaliknya juga, yang namanya ada sebuah upacara dalam sebuah tempat, jangan sampai kita mengganggu upacara nikah. Yang terpenting adalah apapun yang dilaksanakan dalam sebuah lingkungan nikah untuk hal yang positif. Jadi mari kita sama-sama eling untuk melaksanakan kita karana dan dengan teguh tatomasi niki untuk menjaga keharmonisan lingkungan Bali niki. Baik, kembali lagi semeton sarang sami umat sedharma Hindu dimanapun berada. Tadi kita sudah membahas tentang tatomasi dan bagaimana cara kita untuk menjadi warga yang baik dalam lingkungan bagi umat Hindu dan lingkungan yang lainnya. Di segmen terakhir ini, Tiang ingin membahas tentang bagaimana kita menjadi orang baik. Terkadang orang terlalu menganggap dirinya baik, padahal belum tentu. Nah, saya ingin sharing sedikit niki pemahaman di Tiang dalam perjalanan Tiang menjadi sang sulinggih. Tiang menjalani lakon Tiang sebagai sang sulinggih. Nah, setiap orang dalam dunia ini terlahir dalam kelahiran berbeda-beda dan dia membawa pribadi yang berbeda-beda.
Maka dari nike, bagaimana kita sendiri harus bisa menikmati lakon saya. Lakon kita, lakon saya, lakon siapapun nike. Tujuannya kenapa manusia niki diberikan lakon? Agar dunia niki seimbang. Contohnya, saya terlahir menjadi seorang sulinggih. Saya harus bisa menikmati lakon saya menjadi seorang sulinggih. Ketika ada orang yang terlahir menjadi lakon seorang pencuri, apakah dia mau menjadi seorang pencuri? Tidak. Karena bagi tiang pribadi tidak ada satupun orang yang mau menjadi seorang pencuri. Tetapi dia terlahir menjadi seorang pencuri. Apakah salah? Tidak. Dan bagi tiang pribadi pun dia bisa menjadi lakon pencuri niki dengan sangat baik. Karena nikah sebuah kelahiran. Saya yakin bahwa saya dulu pernah lahir menjadi seorang pencuri, pernah menjadi orang jahat, menjadi orang baik, dan akhirnya ketika pendewasaan jiwa niki, saya akan menjadi seorang yang suci dan lebih baik lagi dan untuk mencapai pelapasan. Inilah yang diajarkan dalam agama Hindu bagi tiang sendiri pribadi. Maka dari nike, jangan sampai kita nike terlalu memahami konsep-konsep apa yang kita yakini saja. Karena yang namanya sebuah kepercayaan, seperti tadi saya bilang, kita tak pernah bisa memaksakan nike. Jadi, laksanakanlah lakon kalian menjadi apa dalam kehidupan niki dengan sebaik-baiknya. Ketika kalian mendapatkan lakon yang kurang baik, atau menjadi orang yang buruk ketika lahir, entah nike cacat, entah nike kalian pernah menjadi orang buruk, ketika kalian ingin merubah diri kalian menjadi orang baik, itu sangat-sangatlah baik sekali. Tetapi, harus berdasarkan hati nurani. Ingat juga dalam perjalanan kita selalu terikat oleh karma. Asubha-subha karma. Bukan artinya karma setelah kelahiran, tapi karma yang ketika nanti, besok, atau kapanpun itu juga akan bisa terjadi. Jadi karma nikah ada kelahiran berikutnya dan kelahiran pada saat ini juga. Jadi jangan sampai kita nikah salah dalam pemahaman nikah. Berbuat baik. Bagi tiang sendiri, ketika menjadi seorang manusia, berbuatlah baik dan jujur. Sebab terkadang, walaupun saya menjadi seorang sulinggih pun, mungkin saja baik saya hanya 60%, buruk saya 40%. Tanpa saya sadari, mungkin saya pernah melakukan hal buruk. Jadi maka dari nikah, janganlah selalu pernah menganggap diri kita benar. Kita menjadi manusia harus terus selalu belajar dan merendah diri. Karena ketika kita bisa belajar merendah diri, artinya kita belajar juga untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Karena saya yakin dalam sebuah kelahiran selalu akan naik tingkatan. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang beragama, yang baik tanpa pernah fanatik kepada siapapun. Belajar untuk lebih banyak peduli kepada sama, peduli kepada lingkungan, nyakupang tangan di pemerajan, betares guru, atau leluhur, dan di pura-pura manapun itu. Karena sebab dengan cara kita sembahyang dan kita memohon dan kita berserah, apapun yang kita inginkan dan yang kita ingin capai pasti akan terwujud dengan baik. Ini mantan untuk pembahasan tiang rahina mangkin. Jika tiang ada salah ucapan, tiang lusur sinampura, tiang atong suksema, Om Santi Santi Santi.